kota Yogyakarta, sebuah kota yang terkenal akan keramaiannya. Kota wisata, kota pelajar, kota budaya. Apalagi ya yang dapat menggambarkan wajah kota ini. Kota ini terus berkembang menjadi kota besar, terus mengalami perubahan. Dengan 400.000 warga yang tinggal di dalamnya, mustahil rasanya kalau nggak ada permasalahan yang terjadi di kota ini. Macet, ya itu salah satunya. Jalanan di kota ini semakin terasa sesak di jam-jam tertentu. Menilik dari permasalahan ini, Pemda DIY mulai mengembangkan bus rapid transit yang kemudian disebut Trans Jogja pada tahun 2008. Sejak diluncurkan, pelajar dan masyarakat lansia lah yang menjadi pengguna terbanyak dari moda transportasi ini. 14 tahun berlalu lalang di kota ini, ternyata tidak menjamin eksistensi dari bus Trans Jogja. Meski terus tetap beroperasi, bus ini tidak lagi menjadi andalan warga. Hiruk-pikuk kota ini menemani perjalanannya. Berbagai inovasi telah dipilih untuk melayani warga Jogja. Namun sayang, dengan 18 trayek yang diberikan, ternyata belum mampu memberikan kepuasan terhadap para penggunanya. Keluhan, masalah, terus muncul dalam perjalanan dan perkembangan bus Trans Jogja. 129 armada yang beroperasi pada 18 trayek ternyata belum mampu menjamin ketepatan waktu kedatangan bus pada setiap trayeknya. Rata-rata pengguna Trans Jogja harus menghabiskan waktu selama 5-45 menit untuk menunggu kedatangan bus Trans Jogja. Lamanya waktu tunggu ini terjadi karena jarak bus yang terlalu jauh. Kondisi ini membuat perkembangan Trans Jogja tidak sesuai dengan yang direncanakan. Belum lagi, Trans Jogja belum memiliki jalur khusus, yang menyebabkan armada terjebak dalam kemacetan yang memperlambat dan mengubah jadwal kedatangan bus. Jadwal kedatangan bus tidak lagi dapat disesuaikan dan dipastikan, sehingga calon penumpanglah yang dikorbankan. Hal tersebut membuat minat warga untuk menggunakan moda transportasi ini kian menurun, beralih ke kendaraan pribadi atau moda transportasi lain lah pilihannya. Aksesibilitas merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kepuasan pengguna Trans Jogja. Dengan 238 tempat pemberhentian di sekitar kota Yogyakarta, pemerintah tentu berharap untuk bisa menjangkau seluruh area di perkotaan Yogyakarta. Namun sayang, aksesibilitas pemberhentian bus tersebut masih tergolong rendah. Sebaran halte, jangkauan halte, kondisi jalan menuju halte, dan lain-lain. Pemberhentian bus belum mampu menjangkau area-area perumahan, apalagi di pinggiran kota Yogyakarta. Hal tersebut juga diperparah dengan kondisi jalan menuju halte, yang tentu belum ramah pejalan kaki. Sebaran halte mencapai 300-500 meter. Jarak ini tentu belum sesuai dengan kebiasaan jalan kaki orang Indonesia, yang membuat minat masyarakat menggunakan moda transportasi ini semakin menurun. Hal inilah yang menjadi faktor yang memperparah Trans Jogja kurang diminati oleh masyarakatnya. Travel time dapat diartikan sebagai waktu yang dibutuhkan untuk menempuh jarak tertentu dalam mencapai suatu tujuan.
Lamanya waktu yang diperlukan transportasi publik untuk mencapai suatu lokasi tentu menjadi salah satu pertimbangan untuk memilih moda transportasi publik, khususnya Trans Jogja. Travel time Trans Jogja sendiri sangat dipengaruhi oleh kecepatan bus, kondisi lalu lintas, dan lain-lain. Trans Jogja tidak berhenti pada halte yang tidak ada penumpang yang mau naik atau penumpang yang ada di Trans Jogja ingin turun, sehingga travel time-nya lebih cepat. Namun, walaupun travel time ini cepat, waktu tunggu yang sangat lama tetap akan mengalihkan penumpang untuk memilih moda transportasi lain, seperti kendaraan pribadi atau yang lainnya. Kondisi armada. Tidak sedikit kondisi armada Trans Jogja yang kurang baik, terutama armada yang sudah lama. Armada Trans Jogja cukup terkenal dengan polusi asapnya. Selain itu, menurut salah satu penumpang, suara mesin dari Trans Jogja ini sangat berisik, sehingga mengganggu pendengaran para penumpang dan membuat kenyamanan berkurang. Menurutnya, sangat sulit untuk berkomunikasi, baik secara langsung maupun melalui telepon jika berada di dalam Trans Jogja. Namun, armada Trans Jogja sudah ramah untuk disabilitas. Karena ada space khusus untuk disabilitas. Selain itu, terdapat juga kursi untuk penumpang prioritas seperti orang tua dan ibu hamil. Berbagai hal telah diusahakan oleh pemerintah Jogja untuk merespon permasalahan kemacetan. Seiring berjalannya waktu, rasanya Trans Jogja hanya berkembang sebagai pelengkap di kota ini. Trans Jogja dirasa kurang optimal dalam penggunaannya. Kedepannya diperlukan berbagai inovasi dalam pengembangan Trans Jogja, seperti penambahan dan perbaikan halte, perbaikan armada, penambahan fasilitas bagi difabel, dan sebagainya. Sebagai masyarakat, kita juga memiliki peranan dalam menyukseskan penggunaan transportasi umum demi terciptanya kota Jogja yang lebih nyaman. Setelah menggunakan Trans Jogja secara langsung, saya rasa masih banyak yang perlu diperbaiki oleh manajemen ini. Waktu tunggu yang lama, jam kedatangan bus yang tidak menentu menggambarkan bagaimana operasional kinerja yang kurang efisien. Tetapi, saya mengapresiasi bagaimana Trans Jogja mengusung inklusivitas di dalam ruang busnya dengan menyediakan ruang untuk disabilitas dan kelompok khusus. Trans Jogja merupakan sarana transportasi publik yang masih digunakan oleh beberapa masyarakat Yogyakarta karena harga tiket sekali perjalanan tidaklah mahal. Sebagai penumpang, saya kurang merasa puas. Selain kondisi armada yang berisik sehingga mengganggu kenyamanan, waktu tunggu yang sangat lama menjadi alasan untuk tidak menggunakan Trans Jogja. Hal ini yang paling signifikan yang harus diperhatikan oleh pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan Trans Jogja agar Trans Jogja tidak hanya sebagai pelengkap saja di Yogyakarta. Selain itu, aplikasi Trans Jogja juga kurang berfungsi dengan baik karena aplikasi beberapa kali ngadat. Jadi, armada terlihat berjalan namun beberapa kali berhenti. Trans Jogja merupakan salah satu pilihan transportasi publik massal yang ada di Yogyakarta. Pemerintah dan pihak terkait tentunya terus mengembangkan dan memperbaiki layanan yang ada di Trans Jogja dengan cara menambah jalur, menambah armada, dan mengintegrasikannya dengan teman bus. Namun dari beberapa kelebihan tersebut tentunya terdapat beberapa masalah yang masih terjadi seperti waktu tunggu yang tergolong lama, jumlah armada bus tiap jalur yang tidak beroperasional semua, kondisi bus yang kurang terawat, waktu tempuh yang lebih lama dibandingkan dengan kendaraan pribadi, dan aksesibilitas menuju halte yang kurang baik. Adanya masalah dan kekurangan tersebut tentu menjadi evaluasi bagi Trans Jogja ke depan untuk menjadi lebih baik. Akhirnya, kita sudah tiba di penghujung pembahasan. Terdapat 4 permasalahan utama yang dihadapi Trans Jogja dan Yogyakarta. Yang pertama adalah waktu tunggu yang lama. Karena jarak bus yang terlalu jauh menyebabkan jadwal kedatangan tidak sesuai. Yang kedua, aksesibilitas menuju halte dan tempat pemberhentian Trans Jogja masih tergolong rendah. Yang ketiga, mengenai kondisi armada.
Dan yang keempat, yaitu travel time, yang dipengaruhi oleh kecepatan bus, kondisi lalu lintas, dan faktor lain